Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang tentang pola hidup sehat yang sering sekali telah kita abaikan. Dan bincang saya tentang gaya hidup sehat kali ini saya ditemani oleh Eji, seorang gym personal trainer. Hai Eji, hayo. Ya, senang sekali ya kita bisa berbincang tentang gaya hidup sehat yang saat ini mungkin karena kesibukan itu sering terlupakan. Dan juga mungkin bukan hanya karena sibuk, juga mungkin karena males ya. Kayak benar. Saya itu, kalau saya lebih banyak malesnya gitu. Padahal dulu saya mantan atlet gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah kemari-kemari itu berat badan saya yang dulu 47 sekarang jadi 74 gitu. Bukan karena tidak punya waktu. Sebenarnya kalau memang mau pasti siapa punya waktu. Hanya itu tadi, males itu loh. Gimana sih caranya menghilangkan rasa malas sebagai Eji ini kan personal trainer ya untuk gym ya. Apa sih sarannya untuk orang-orang yang seperti saya yang males untuk berolahraga atau males meluangkan waktu, bahkan mungkin punya waktu, tapi untuk beranjak pergi ke gym atau melakukan olahraga dan aktivitas lainnya itu agak sulit gitu. Ya, tentang gym kalau orang yang bilang malas, malas itu kenapa? Kesatu seorang sudah member gym atau ke fitness apa di mana? Sebenarnya harus regular gym. Kalau misalnya harus regular ya, masa harus terus menerus ya? Iya, kalau satu minggu misalnya kamu pergi sekali atau dua kali, itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Dan kalau kamu misalnya seminggu satu hari pergi, stop 2 hari lagi itu malas, pasti malas. Kamu harus sampai 2 minggu push terus, pergi terus. Jadi kita harus push diri kita untuk rutin. Iya, untuk benar-benar pergi latihan, biar bahkan kamu saat mau nggak mau pergi harus pergi, kamu berusaha. Ya, jadi itu kembali sebenarnya kepada mindset kita ya. Iya, mindset kita kalau kita memang malas ya itu susahnya. Jadi yang paling utama adalah menekan rasa malas itu untuk berangkat ke gym ataupun olahraga apapun itu ya. Iya, itu latihan apapun maksudnya kita harus ya memang harus berusaha diri sendiri. Itu kita kalau malas terus ternyata hari ini nggak pergi, besok pasti nggak pergi. Pasti lebih malas lagi ya. Pasti lebih malas ya. Dan harus kalau udah malas lagi gitu. Ya. Oke, sebenarnya berapa lama sih mulai gym itu bagusnya setiap hari? Ya kalau buat orang yang baru, maksudnya baru mulai, buat seminggu kayak harus 3 hari, 4 hari itu cukup. Tapi 3 harinya kayak 1 hari pergi, 1 hari off. 1 hari pergi biar badannya agak siap buat mazalnya, semua ototnya biar siap buat latihan yang lebih benar. berat, lebih berat. Karena itu baru kalau kamu langsung maksa diri sendiri itu mungkin ujungnya nggak bagus. Mungkin buat diri kamu agak drop, badan kamu drop. Jangan, kamu harus setiap seminggu. Jadi semua itu harus dilakukan bertahap? Iya, maksudnya 1 hari pergi, 1 hari enggak. Tapi tetap jaga makan. Oh ya, memang paling utama itu jaga makan ya? Iya. Itu yang paling susah kalau orang-orang seperti saya yang hobinya makan gitu. I love seafood, I eat food. Iya, makan harus, tapi jaga makannya harus, tapi makan apa? Yang sehat ya. Makan yang sehat ya. Memang harus makan banyak. Bahkan orang yang kadang bilang orang yang gendut harus jangan makan. Itu salah. Itu salah. Tapi harus makan, tapi makan yang sehat. Jadi sebenarnya kita berolahraga itu bisa untuk menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan ya? Iya, bisa. Jadi tidak selamanya kita olahraga untuk diet, karena konotasi diet itu kan orang-orang sering mengatakan bahwa diet itu untuk turun berat badan, tapi ternyata menaikkan berat badan itu juga bagian part of diet ya, bagian dari diet gitu. Iya, maksudnya kita harus jaga makan, dan buat orang yang mau naik berat atau mau turun berat sama-sama harus jaga makan. Tapi beda sama orang yang mau naik berat atau mau turun berat, cuman beda makan. Dan porsinya mungkin. Iya, porsinya dan makanannya yang sehat. Orang perlu karbo, orang perlu yang banyak kayak makanan yang kayak sayur, apa maksudnya buah, apa gimana ya. Maksudnya beda sama orang yang gendut. Berarti yang ideal itu berapa hari sekali sih kita nge-gym atau olahraga itu? Dalam seminggu? Dalam seminggu ya buat orang kayak
Aku harus seminggu 6 hari harus. Oh ya kan, kalau Eji Karena kan aku sudah memang lama aku latihan. hidupnya jadi personal trainer Iya. di situ, otomatis harus hampir tiap hari. Tapi Iya. maksudnya kalau yang untuk pemula kayak baru saya misalnya baru iya, mulai. itu 3 hari cukup. 3 hari dalam seminggu, tapi Iya, rutin ya? Iya, tapi jangan Itu berapa lama? Iya, itu kamu sampai 3 bulan, 4 bulan kamu jadwal atau kamu kayak gini, maksudnya seminggu, sehari, 3 hari, 4 hari mulai sampai setelah 4 bulan atau 5 bulan baru kamu lihat badan kamu gimana sekarang berubahnya gimana, baru kamu tambah 1 hari atau tambah gaya latihan. Dan sekarang tambah bebannya? Iya, beban dan gaya. Maksudnya kayak ada yang drop set, kayak yang super set, kayak yang ada yang berat. Kita terlihat badan kita, maksudnya yang badan kita perlunya kayak gimana. Orang banyak yang sekarang latihannya lihat, tapi badannya setahun nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena salah latihan. Salah jadi latihannya juga bisa salah ya? Iya, salah latihannya tetap latihannya yang benar, tapi salah gaya. Kenapa? Badan yang orang mau naik itu perlu dia selalu mungkin main ya drop set atau super set, itu nggak bagus. Harus kamu lihat kalau memang drop set ini buat kamu cocok, oke. Kalau nggak cocok harus ganti, harus drop set atau misalnya kamu main beban. Nah, itu mungkin gunanya personal trainer ya. Jadi Iya, bisa itu memberitahu apa yang dibutuhkan oleh seseorang ya, sesuai dengan kebutuhan dirinya. Iya. Karena kan masing-masing orang ternyata berbeda kadar latihannya. Iya, ya. benar. Nggak bisa disamakan ya. Iya, enggak mungkin. Ya, dan makanya sesuai juga nggak bisa. kebutuhannya begitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau seperti saya nih, Ji. Eji lihat saya nih. Saya ingin nurutkan berat badan saya, kira-kira saya harus turun berapa kilo lagi? Kamu tinggi kamu berapa? Saya 168. 68. Berat kamu berapa sekarang? 74. 74. Kamu 4 kilo turun, tapi cutting. Itu perlu cutting di mana? Perlu lebih banyak, perlu yang mazal di mana? Perlu gitu. yang cuttingnya dari mana? Itu latihannya beda. Kalau kamu misalnya, ya sekarang 74, kalau kamu nggak perlu cutting, badan kamu fix. Karena banyak lemaknya di perut, di samping perut, itu perlu cutting. Tapi yang lain, misalnya kayak kaki, kayak ini masih perlu yang naik berat. Itu bisa ya? Itu bisa, harus misalnya kamu cutting gitu. dulu. So I need you to be my personal trainer then. Untuk saya bisa mendapatkan tubuh ideal, dan itu tidak ada batasan usia ya. Misalnya kalau udah di atas 40 tahun gitu, still need to exercise. Ya, tetap bisa, tetap. Maksudnya kalau orang bilang umur aku sudah naik, itu alasan. Menurut aku itu alasan. Kan katanya kalau sudah di atas 40 nggak boleh olahraga yang berat-berat. Iya, makanya aku sudah bilang itu ada caranya banyak gaya. Ada yang kamu bisa dengan yang gaya lebih baik, badan kamu lebih bisa bagus. Ya mungkin kalau saya lebih bagaimana mengatasi rasa malas berolahraga. Padahal I was an athlete before ya. Ketika itu olahraga itu karena udah bosan tiap hari olahraga bertanding, malah sekarang itu kayaknya jadi males. Dan saya memang tidak juga penggemar olahraga yang diem, saya lebih penggemar olahraga yang bermain gitu. Jadi semacam basket gitu ya. I was basket, waktu itu saya atlet basket. Jadi saya lebih suka olahraga yang memang bergeraknya itu yang ada pertandingannya. Kalau gym seperti gini nih, jujur aja saya tuh kadang-kadang getting borednya cepet banget, mudah bosan gitu. Iya, makanya Nah, itu kita harus ikut hobi kita kalau misalnya betul. itu lebih bagus. Iya sih memang. Nah, Eji, apa saran Eji untuk orang pemula yang seperti saya yang pingin punya tubuh ideal tapi malas untuk melakukan olahraga? Kamu ke satu lebih bagus nggak usah gym dulu. Terus? Kamu di rumah latihan kayak main perut. Cuman bisa dengan satu dumbbell di rumah kamu main kayak push up, kayak squat. Itu yang saya mau tanya. Kan kadang-kadang kalau kita kayak begini nih di gym ini, kita bayarnya kan mahal ya, jadi member itu mahal. Terus biaya untuk latihannya juga harus perlu waktu untuk datang ke tempat gym gitu. Kalau di rumah juga bisa ya melakukan gerakan-gerakan tetap itu? Bisa lebih
kamu lebih bisa fokus juga. Kan di gym kan ada banyak orang mungkin agak ganggu apa gimana. Ya kadang malu, kadang nggak percaya sama diri sendiri. Maksudnya ya lebih bagus kamu kalau misalnya bisa fokus di rumah. Jadi tanpa alat-alat yang super mahal pun sebenarnya bisa ya? Bisa. Tapi tergantung diri sendiri. Itu jadi kembali ke niat kita. Jadi sebenarnya di rumah pun kita bisa pakai apa yang ada di rumah. Contohnya seperti apa tuh? Apa yang saya bisa pakai? Misalnya saya ingin latihan perut nih gitu. Iya. Bisa misalnya cuma satu karpet, udah push. Pakai karpet? Pakai karpet buat sit up gitu sit up, pakai terus itu dumbbell DP kamu yang sekarang pegang. Itu bisa misalnya buat squat, misalnya buat deadlift, buat apa aja kamu bisa main berguna itu bisa. Kalau yang benar-benar niat. Ya. Itu bisa. Jadi memang sahabat, gaya hidup sehat itu tidak bisa hanya menjadi impian atau hanya menjadi kata-kata, tapi memang kita harus perlu mewujudkannya dengan tekad yang kuat, dengan kemauan, karena tanpa kemauan itu semuanya akan hanya menjadi mimpi bagi kita gitu ya, Eji. Ya, you agree ya dengan itu. Nah, Eji, kamu kan jadi personal trainer ya, untuk gym gitu. Gimana sih cara kamu menghadapi, kan pasti klien kamu itu suka aneh-aneh kan? Maksudnya ada yang pengen begini, pengen begitu. Ada juga nggak sih yang males-males seperti saya? Banyak. Aku dilihat di Indonesia kan banyak orang, pernah aku sampai marah. Maksudnya kalau mau badannya berubah tapi setahun sudah latihan tapi tetap bilang badan aku sudah 1 tahun gym tapi nggak bisa berubah. Kenapa? Itu tergantung kamu diri sendiri. Karena nggak ikut yang bicara aku, kamu nggak ikut. Maksudnya kalau latihan 1-2 menit latihan tapi 10 menit main HP badannya. Itu dia 2 jam di gym. Itu nggak ada artinya. Itu nggak ada artinya. Cuman di 30 menitnya nggak ada latihan. Itu nggak mungkin. Itu sia-sia sebenarnya. Udah bayar mahal-mahal, 2 menit di gym, katanya si Eji 30 menitnya di HP. Dan itu banyak yang terjadi. Saya juga sering begitu sih, karena saya pergi ke gym itu lebih kadang-kadang menemani teman saya, anak-anak saya, atau siapapun itu gitu. Karena ya itu kembali tadi, saya nggak begitu suka yang olahraga diem gitu. Dan mati kayak kita bergerak tapi nggak ada interaksi atau komunikasi gitu. Tapi ya kembali ya, kalau untuk itu harus kita disiplinkan diri kita ya. Iya benar. Tapi Eji berarti jadi personal trainer galak juga ya, bisa marah-marah ya? Iya, ya aku kadang kalau orang yang benar lihatnya malas kayak gitu, aku malas kalau. Jadi kamu juga milih-milih siapa yang kamu mau latih? Harus kayak yang aku suruh kamu harus yang latihan. Jangan maksudnya yang aku bilang misalnya ini superset atau drop set, kamu harus ikut tetap yang aku bicara kalau mau badan kamu berubah. Jangan main HP. Aku bilang 1 menit kamu latihan, 1 menit ya istirahat, oke, tapi jangan 10 menit. 10 menit HP? Iya, tapi tetap itu. Well, sekarang nih, kalau misalnya seperti saya nih, mau bener-bener nih serius gitu, butuh berapa lama? Benar-benar kalau mau mendapatkan tubuh ideal yang bisa mengurangi 4-5 kilo tadi? Aku benar-benar ini janji dalam 6 bulan aku berubah badan kamu. Tapi ikut yang aku bicara. Makanan kamu, latihan kamu, udah ini. Minuman, istirahat kamu aja. Ini perlu dalam gym. Kita kalau kadang banyak orang latihan tapi makannya nggak jaga dan minumnya nggak jaga, istirahatinnya itu. Kalau kamu nggak istirahat, gym percuma. Kalau makan nggak gym, percuma. Kalau gym nggak makan, percuma. Maksudnya harus semua ini benar-benar jaga. Jadi harus balance ya? Ya balance, makanan, harus balance. Minuman dan istirahat, olahraga dan aktivitas lainnya gitu ya. Benar. Ya, mungkin saya dengan berbincang dengan kamu saat ini memotivasi saya untuk kembali mempunyai semangat untuk latihan gitu, karena gymnya ada di kompleks perumahan tapi saya sendiri jarang ke sini. Iya, gitu. Karena malas. Iya benar, saya malas olahraga. Tapi dengan kita berbincang-bincang saya sangat setuju. Nah, Eji, apa yang ingin Eji sampaikan kepada orang-orang yang malas-malas, teman-teman saya di luar sana, sahabat-sahabat saya yang mungkin saat ini malas untuk berolahraga? Ya, buat mereka sebenarnya
jangan malas ke satu. Kalau malas itu waktu ini, hari ini sudah buang, besok pasti buang lagi. Itu suatu saat waktunya sudah selesai, sudah lewat, tapi yang kamu nyesal. Kenapa? Maksudnya 1 tahun yang lalu aku enggak mulai latihan, biar sekarang enggak kayak gini. Karena kalau kamu setiap hari lewat, umur kita atau bisa naik. Kalau orang yang masih muda baru bisa, maksudnya umur kita lewat terus, ya, waktunya juga lewat terus. Kita harus tetap berguna dalam waktu yang kita punya. Kenapa? Maksudnya jangan malas, latihannya sehat itu benar-benar mahal. Saya setuju, sehat itu benar-benar mahal. Jadi sahabat, lebih baik kita menjaga kesehatan kita daripada nanti kita harus mengeluarkan jauh lebih besar dana lagi hanya untuk kesembuhan kita ketika kita mengalami sesuatu penyakit. Ya, terima kasih Eji ya. Saya sangat senang gitu. Saya justru termotivasi dengan mengenal Eji sehingga saya tertantang nih untuk menghilangkan rasa malas tadi gitu. Dan sahabat, saya percaya sahabat juga mau memulai pola hidup yang sehat, menjaga makanan, menjaga istirahat kita dan aktivitas kita yang terukur, dan jangan tentu saja jangan lupa berolahraga ya Eji ya. Terima kasih sekali Eji, waktunya sama-sama. Saya percaya Eji bisa terus sukses menjadi personal trainer, tapi jangan galak-galak ya. Supaya lebih banyak lagi nanti kliennya. Karena kadang-kadang orang-orang seperti kita ini kalau baru mau mulai udah dimarahin, udah mundur duluan. Iya, gitu. Benar itu benar. Tapi enggak marah, enggak terlalu marah, tapi kadang ya harus yang benar. Enggak, kadang orang pingin manja. Itu dalam latihan enggak bisa pingin. Itu enggak manja. Kalau latihan enggak boleh manja ya? Harus keras. Ingat latihan sahabat, keras. Jangan manja. Kalau itu latihan kalau tidak boleh manja-manja gitu. Iya, kalau manja nggak bisa. Saya dulu ketika muda, ketika menjadi atlet juga ditempa sangat keras dengan disiplin yang sangat tinggi. Tapi memang setelah usia di atas 40 tahun itu benar-benar membuat males memang jadinya gitu. Mungkin karena sudah asik dengan beberapa kegiatan sehingga melupakan olahraga kembali. Nah, Eji, saya mau tanya nih. Dengan kamu kan menjadi personal trainer untuk gym ya. Iya. Kamu kan latihan 6 kali seminggu minimal. Iya. Terus kamu makan apa sebagai makanan satu mengimbangi tubuh? Olahraga dan kegiatan kamu? Badan aku perlu, maksudnya kan aku mau naik berat. Maksudnya mau badannya jadi besar. Mau naik berat badan. Ya, berat badan. Terus perlu karbo, protein. Aku setiap hari 1 kilo dada ayam, 250 gram ikan salmon, terus setengah kilo ini sayur yang kayak brokoli, terus kentang. Berarti kamu harus makan kentang sebagai karbo, 1 kilo dada ayam, terus setengah kilo ikan salmon, atau 250 gram ikan salmon, terus brokoli. Wah, mahal juga ya? Iya, itu benar-benar. Gaya hidup saya tuh benar-benar. Nah, kalau misalnya gitu ya, ikan salmon itu bisa nggak diganti ikan yang lain? Bisa juga. Bisa ya, nggak harus salmon kan mahal. Iya. Tidak semua orang akan bisa itu, tapi paling tidak gaya hidup sehat itu masing-masing, jadi makanan itu mengikuti apa kebutuhan kita ya? Iya, benar. Itu kita maksudnya kadang orang makanannya tetap makan ikan tapi beda. Aku juga dulu makannya ikan beda, maksudnya kayak ikan dori apa gimana. Terus aku ganti. Maksudnya aku tetap 1 bulan atau setiap 1 tahun nggak mungkin makan kayak gini, tapi ganti-ganti. Aku ikut, maksudnya lihat ini, coba maksudnya. Terus bulan depan ganti lagi. Berarti kamu nggak pernah makan gorengan dong ya? Iya, enggak, aku nggak suka. Itu dia sahabat yang agak sulit itu, karena gorengan itu adalah menu yang sangat menyenangkan ya. Iya, benar. Jadi kalau kamu udah nggak makan gorengan sama sekali. Iya, enggak. Jadi udah memang nggak makan gorengan, gula juga dikurangin berarti. Iya, kita kalau mau cari penyakit harus makan yang gorengan itu. Itu buat badannya kita benar-benar itu jadi penyakit. Gorengan. Kayak kolesterol, kayak blood pressure, kayak apa aja itu
buat apa? Karena aku sudah bilang sehat ini mahal, ya benar. Betul. Sebenarnya banyak orang menyadari kalau sehat itu mahal, hanya karena gaya hidupnya yang sudah terlanjur salah, sehingga sulit untuk mengubah itu. Nah itulah sahabat, kita perlu ketekunan untuk benar-benar merubah mindset kita mengikuti gaya hidup, karena kembali sehat itu mahal. Iya, ya ke satu. Aku selalu, aku nggak ikut rasa makanan yang enak, aku ikut rasa yang sehat, makanan yang ada yang sehat. Aku nggak mau ini makanannya enak tapi nggak sehat. Tidak sehat, aku nggak mau. Ya itu emang seharusnya begitu, hidup itu harus memilih gaya hidup sehat, yaitu makan yang sehat, bukan makan yang enak. Nah, tapi kan banyak orang lebih suka makan yang enak, karena kalau kita cari restoran, cari yang masakannya enak gitu. Tapi kalau ya makanan kayak gitu, kadang bilang, oh ya lemak aku sudah berat aku dari 70 sudah ini 80 kilo dalam 1-2 bulan. Ya makannya kalau gitu, makannya gorengan dulu, gorengan terus, itu pasti kamu lemaknya lebih banyak. Kan kamu setiap hari makan lemak, mana bisa nggak lemak kamu nggak naik? Nggak tertimbun ya? Iya. Oke, thank you ya Eji. Jadi saya termotivasi ini untuk mengurangi lemak itu. Gula juga ya? Ya sama, itu manis. Maksudnya kalau banyak orang, terus ke Indonesia, aku lihat di Indonesia kalau makanan pasti belakangnya ada yang manis minum. Misalnya kayak es teh apa gimana itu banyak ada yang cendol, iya gitu ya? Manis, tapi itu langsung minum itu nggak bagus. Bahkan kamu harus sebelum makan setengah jam lalu minum, harus stop baru kamu makan. Sudah makan setengah jam lagi baru kamu minum. Tapi banyak orang Indonesia yang sudah masih gendut kayak gimana ya, tetap makan itu nasi, tapi setelah nasi langsung minum yang manis. Iya, karena memang kebiasaan kita makan sambil minum. Iya, itu nggak bagus itu. Langsung jadi lemak di perut. Saya belajar banyak hal hari ini dari kamu, Eji. Ternyata memang perlu disiplin untuk bisa mengikuti gaya hidup sehat ya. Buat orang yang mau naik beratnya, jangan, atau mau turunan, jangan pakai kayak sekarang banyak ada yang suntik, ada yang itu, jangan. Itu buat ujung badan kalian itu nggak bagus. Buat nanti. Oh berarti jangan. Untuk yang instan-instan tuh ya, kayak tummy tuck, liposuction gitu, itu nggak bagus tuh. Banyak orang sekarang pakai itu, jangan. Banyak perempuan juga yang ingin cantik secara instan melakukan itu. Aku pernah lihat. Saya sedot lemak dan lain sebagainya. Itu bagus nggak sih? Itu nggak bagus. Menurut aku nggak bagus, karena kamu pakai itu langsung turunin, itu pasti ada yang dalamnya, pasti ada yang kayak nggak bagus itu. Kenapa? Tinggal latihan kita malas latihan, tapi suntik itu mungkin saat itu kamu nggak rasa, tapi berapa tahun lagi baru terasa. Sadar, baru rasa. So Eji, kan saya mau latihan nih sekarang, mau sungguh-sungguh. Jadi paling nggak saya harus 3 kali ya seminggu latihan. Seminggu 3 kali. Jadi Eji harus jadi personal trainer saya nih 3 kali seminggu. So nanti kita atur jadwalnya. Pasti. Sekali lagi terima kasih ya Eji sudah berkomunikasi, berbincang dengan kita sahabat perjalanan Karina, bagaimana hidup yang sehat. Sahabat, itu perbincangan saya dengan Eji, seorang gym personal trainer yang memotivasi kita untuk mengikuti pola hidup sehat. Istirahat yang cukup, makan dengan makanan yang sehat, dan tentu saja jangan lupa berolahraga. Masih banyak kisah dan perjalanan lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.